Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di komunikasi data dan jaringan komputer. Jika pada video sebelumnya di playlist ini kita sudah bahas tentang subnetting, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang routing secara umum. Nanti akan dilanjut routing statis. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas, routing dinamis. Oke, jadi routing itu adalah proses ya, bagaimana kalau kita ingin mengirimkan satu paket data dari sebuah host, yang itu posisinya beda jaringan ya, dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, antar jaringan ini itu nanti biasanya dihubungkan dengan sebuah router. Nah, jika sebuah host ingin mengirimkan ke host lain berada di luar jaringan, maka diperlukan proses routing atau pencarian rute. Kalau sebuah paket data hanya ingin dikirimkan di dalam jaringannya sendiri, dalam lokal area networknya sendiri, maka tidak memerlukan proses routing. Oke, nah routing ini dalam eh, model OSI itu ada pada layer ketiga ya. Dan perangkat yang dipakai tentu adalah router. Simbolnya seperti ini. Teman-teman sudah mengenalkan simbol seperti ini di video-video awal kita dalam pembelajaran komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, dalam routing ada yang namanya protokol routing. Dan dalam protokol routing itu terdapat klasifikasi-klasifikasinya ya. Secara umum dibagi dua, dari protokol routing yang utama itu ada Interior Gateway Protocol atau EGP, yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol ya, EGP ya, GP gitu ya. Ini IGP, ini EGP. Nah, lalu dalam Interior Gateway Protocol ini ada dua, ada Distance Vector sama Link State ya. Jadi di Distance Vector itu ada protokol-protokol di dalamnya, ada eh, RIP versi 1, versi 2, ada IJRP, ada EIJRP dan seterusnya. Lalu ada link state. Dalam link state ini ada protokol OS VF, ada is gitu ya. Kalau yang path vector ada BGP. Oke, nah sekarang kita coba jelaskan apa perbedaan antara interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Nah, kalau interior gateway protocol ini adalah protokol routing yang digunakan dalam sebuah autonomous system. Di dalam satu buah sistem di mana di dalamnya terdapat router-router yang saling terhubung yang bekerja secara otomatis, maka proses eh, protokol routingnya menggunakan interior gateway protocol. Nah, jika ada dua buah entitas administratif gitu ya, lalu kemudian ingin dihubungkan satu sama lain, maka menggunakan exterior gateway protocol. Seperti apa gambarannya? Kalau kita cari visualisasinya, ada yang menggambarkan seperti ini ya di internet. Jadi misalkan ada autonomous system 100 dan sistem 200 yang pada masing-masing sistem tersebut itu menggunakan protokol interior gateway protocol ya. Jadi yang kiri secara internal menggunakan interior gateway protocol, yang kanan pun juga begitu. Nah, ketika dua buah administratif entitas administratif ini ingin dihubungkan, maka untuk menghubungkan keduanya itu digunakan exterior gateway protocol gitu. Jadi protokol ini terlihat bagaimana posisinya dalam topologi sebuah jaringan ya. Dalam interior gateway protocol kita lihat di sini routernya terhubung satu sama lain ya. Setiap router itu eh, topologinya terhubung pasti dengan router yang lain. Nah, kalau dihubungkan antara entitas yang kanan dan yang kiri, maka kita harus menggunakan exterior gateway protocol. Tadi ada BGP gitu ya. Kalau di interior gateway protocol ada IRP dan seterusnya gitu ya. Oke, nah lalu apa bedanya distance vector dan link state tadi di bagian yang ini ya, di bagian yang eh, interior gateway protocol. Oke, nah untuk distance vector ini adalah protokol routing yang menitik beratkan pada jarak
ya dan arah ketika memutuskan, kemana paket data harus dikirimkan melalui jalur yang mana. Karena routing ini kan proses memilih jalur ya. Kalau desain vektor ini, jalur yang dipilih itu menitik beratkan pada jarak gitu ya, ataupun arah untuk memutuskan routing mana yang terdekat yang akan diambil. Nah, sedangkan link state ini adalah protokol routing yang menitik beratkan pada perhitungan metrik cost. Nah, biasanya itu dengan memilih bandwidth yang paling cepat. Ini ada contoh, eh, kalau teman-teman cari misalkan perbedaan link state dengan desain vektor ini, ada gambar yang bagus seperti ini. Misalkan dari jaringan A mau mengirim data ke jaringan B dengan topologinya seperti ini. Antara A dengan B itu ada yang namanya bandwidth gitu ya. Nah, kalau menggunakan desain vektor, maka dari A ke B itu akan langsung bypass ya. Karena apa? Karena itu adalah jalur paling pendek ya. Cukup satu step saja maka selesai gitu ya. Tapi ketika menggunakan link state, karena link state ini menitik beratkan kepada cost, maka paket data akan dikirim dulu melalui C, lihat di sana, cukup menggunakan 100 byte gitu ya. Dan dari C lalu ke D, dari D lalu kemudian masuk ke B. Ini perbedaannya antara distance vector ya, distance vector dengan link state. Jadi perbedaannya kalau distance tadi berdasarkan step paling rendah, paling paling minimum. Kalau link state ini tadi metric cost-nya ya, bandwidth-nya yang paling rendah gitu ya, maka nanti hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang kita coba masuk ke routing statis. Di sini saya coba gambarkan gitu ya. Nah, nanti dalam router itu kan terdapat routing tabel yang di dalamnya itu akan tersimpan alamat tujuan dan melalui jalur yang mana gitu ya. Nah, jadi dalam routing tabel itu isinya adalah rute-rute ya. Ketika menggunakan routing statis, maka kita memerlukan proses secara manual ya ketika mau menambahkan rute baru ya. Cara menambahkan rute ini sintaksnya kalau kita gunakan command line gitu ya, IP root, lalu jaringan tujuannya, max-nya berapa, net max-nya, lalu kemudian next hop-nya atau exit interface-nya ya, jadi lewat yang mana, seperti ini. Kalau administratif design dan permanen ini tambahan aja, sintak tambahan gitu ya. Kalau kita menggunakan konsol. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Saya punya di sini 3 buah jaringan. Ya, di sini yang di atas ini adalah router. Ya, ini adalah router 1 dan ini router 2. Lalu router 1 itu ada 1 buah host di sini sebelah kiri dan router 2 ada 1 buah host di sebelah kanan. Nah, setiap network gitu ya yang terhubung dengan router, maka itu disebut dengan satu network. Jadi ini network 1, ini network 2 dan ini network 3. Jadi ya, ingat ya. Jadi ketika router ini terhubung baik dengan router lagi ataupun dengan host, maka satu sambungan ini nanti bisa jadi di sini misalkan kalau mau diperbanyak menggunakan switch gitu ya ke banyak host, maka ini adalah satu network ya. Jadi kalau router kita interface-nya misalkan ada ya taruhlah 6, berarti dia bisa mengakomodir 6 network. Nah, pada masing-masing network ini dia punya IP address yang berbeda ya. IP address yang berbeda, walaupun mungkin nanti misalkan ID networknya sama ya. Di sini sih kan network 1 itu 192.168.5 sekian. Nanti di network 2 sama juga gitu ya, 192.168.5 titik sekian. Nah, itu dianggap 2 network yang berbeda ya. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, misalkan di network 1 tadi ya 192.168.5.2, lalu kemudian yang di bagian routernya, interface routernya kita setting 192.168.5.1, tentu nanti ini sebagai gateway-nya. Nah, di network yang kedua, ini yang antar router ini network ID-nya 40.31.10 sekian. Nah, untuk router 1 40.31.10.4 dan untuk router 2 itu 40.31.10.6 ya. Jadi ini satu network lagi.
Nah, sedangkan di network 3 untuk bagian hostnya itu 172 ini kita set aja ya. 172.15.3.11. Sedangkan yang terhubung dengan routernya, interface yang ada di router yang ada di sini itu 172.15.3.1. Nah, misalkan kita mau mengirimkan paket data dari 192.168.5.2 gitu ya untuk 172.15.3.1. Paket datanya terserah apapun ya. Entah itu kirim file, entah itu akses halaman web misalkan atau apapun aja lah isinya. Nah, tentu dalam network 1 ini sudah disetting bahwa gateway-nya itu melalui 5.1 ya. Jadi biasanya kita kan kalau dalam setting IP address itu menentukan gateway-nya ya. Jadi kalau mau keluar lewat mana? Oh, lewat 5.1. Maka paket yang ini paket dari host yang ada di network 1 ini akan dikirim melalui router yang pertama ini. Dia akan ke network masuk ke router ini. Nah, di router yang pertama ini ada yang namanya routing table. Nah, dalam routing table itu kalau routingnya statis maka mesti dituliskan destination dan next hop-nya. Ya, jadi tujuannya kemana, lalu kemudian harus lewat mana. Nah, jadi ini kan tujuannya 172.15 3 titik 3.1 3 titik ini ya 3.11 ya. Oh, ini ada kesalahan. Oke, jadi ini tadi untuk 172.15.3.11 ya. Karena di set gateway-nya melalui 5.1 ini ya, maka nanti dia akan masuk ke router. Nah, di router ada yang namanya tabel routing. Nah, tabel routing ini isinya ada destination, tujuannya. Oh, ternyata ada tujuannya. Nanti ini listnya bisa banyak ya. Ini saya tampilkan satu karena untuk paket data yang ini ya. Jadi kalau mau ke 172.15.3.11 harus melalui 40.31.10.6 yang ini ya. Sebenarnya next hop-nya bisa kita tulis yang ini, yang kiri 10.4 atau lewat 10.6 ya, nggak masalah gitu kalau routing statis, selama kita kasih tahu bahwa next hop-nya itu melalui interface yang mana. Oh, melalui interface network yang kedua gitu. Jadi melalui interface network yang kedua yang ini, yang 10.6 nih biasanya lazimnya ya, itu di settingnya yang next hop-nya itu ke sini ya. IP dari interface router yang berikutnya. Lalu kemudian nanti paket data akan pindah ke sini. Nah, di sini karena di sini dia sudah satu network juga sama di sini ya. Jadi ketika mau kirim paket data ke 172.15.3.11 gitu ya, 172.15.3.11, maka dia melewati, karena ini satu perangkat, bisa dikasih di perangkat ini sudah tahu bahwa kalau ke ID 172.15.3 sekian-sekian melalui 172.15.3.1 karena di sini adalah gateway-nya sebagaimana gateway yang ada tadi di sini. Maka nanti paketnya akan sampai ke sini. Nah, itulah kalau routing statis. Jadi kita harus menuliskan kalau ada IP destination ini harus lewat yang mana seluruhnya ya. Seluruh list dari destination itu harus kita tulis harus lewat jalur yang mana. Nah, nanti bagaimana mekanisme routernya ya, kalau secara fisik ya tadi mau itu pakai distance vector atau pakai link state ya. Nah, routing statis ini kelebihannya menghemat resource gitu ya. Lalu kemudian lebih aman karena kita nggak ngeset secara global ya, ngesetnya secara spesifik. Lalu mengawasinya dengan mudah karena list seluruh tujuan dengan jalur itu terpampang dengan jelas. Manajemennya juga lebih mudah kalau asumsinya tentu ini networknya kecil ya. Lalu kemudian mudah mendeteksi kesalahan karena semua list jalur itu tertulis. Jadi ketika ada jalur yang bermasalah bisa kita lihat ini di di baris keberapa kesalahannya. Nah, namun kekurangannya jika jaringan besar nanti itu routingnya semakin sulit dan rumit. Ya, bayangkan saja kita harus menuliskan seluruh kemungkinan IP tujuan dan jalur yang harus dilewati. Lalu kemudian membutuhkan skill administrator yang paham jaringan ya, karena memang ya harus paham bagaimana bentuk jaringan yang sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian proses editnya harus manual gitu ya. Namanya juga statis gitu, dan
ketika jaringannya besar tentu akan menjadi tidak efisien. Itulah kekurangannya kalau kita menggunakan routing statis. Oke, itu, penjelasannya teman-teman untuk, pendahuluan tentang routing dan bagaimana, routing statis. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya masih tentang routing. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.